Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah, karena segala kebutuhan kita ini sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah. Oleh karenanya tidak ada kata lain bagi kita ini kecuali kita ini harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang sudah disiapkan Allah untuk kita. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa yang sudah berulang kali kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk, ya bisa dikatakan itu sebuah janji kita kepada Allah, sebuah komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi itu kita baca tatkala kita ini dengan jiwa dan raga kita itu menghadap ke hadirat Allah, yaitu ketika kita ini melakukan sholat. Tatkala kita ini melakukan sholat, salah satu di antara bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa iftitah, yang salah satu di antara doa iftitah itu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini salah satu doa yang diajarkan Allah ketika kita ini sedang liqa'i rabbih, sedang bertemu dengan Allah, yakni tatkala kita ini menjalankan sholat. Kesempatan ini mari kita renungkan sebetulnya itu isinya apa, sehingga nanti antara apa yang kita ucapkan ini selaras dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan jiwa raga saya. Jadi ketika sholat itu sebetulnya bukan hanya jiwa, bukan hanya raga, tetapi kita ini sedang menghadap ke hadirat Allah dengan jiwa dan raga kita. Makanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan pernah kita ini mengawali sholat dengan membaca takbiratul ihram sebelum kita ini mampu menghadirkan jiwa kita, menghadirkan batin kita ini ke hadirat Allah. Memang pada saat itu raga kita ini sudah menghadap Allah, tetapi apakah jiwa kita ini sudah menghadap Allah atau belum, ini harus kita sendiri yang mengecek. Artinya ketika kita ini belum mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan mulai sholat kita ini dengan membaca takbiratul ihram, karena ini penting sekali. Nah, komitmen kita di dalam bacaannya itu adalah wajjahtu wajhiya, jadi kita menghadapkan jiwa dan raga kita. Lilladzi fataras samawati wal arda, kita hadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan musliman, dengan condong lurus menuju Allah. Jadi bahasa hanifan ini sering dihubungkan dengan
diri kita kaitannya dengan proses beragama. Jadi ada istilah millata Ibrahim Hanifah misalnya. Jadi Hanif itu adalah sebuah kalimat yang biasanya dikaitkan dengan proses keberagamaan kita. Apa tuh sebenarnya Hanif itu? Hanif itu kalau secara bahasa itu berasal dari kata Hanafa, ya, Hanafa, yang makna dasarnya itu sebetulnya alas kaki. Hanafa itu. Jadi makna dasarnya itu alas kaki. Nah, alas kaki itu antara kanan dan kiri pasti tidak sama, karena alas kaki ini dibentuk sesuai dengan bentuk kaki kita ini. Tetapi justru dengan alas kaki yang tidak sama ini, jalan kita ini justru malah bisa lurus ke depan. Coba kalau kita bayangkan kaki kita itu sama. Kalau misalnya sama-sama kanan begitu, maka nanti kita ini pasti akan jalannya itu serong ke kiri. Kalau alas kaki kita itu sama-sama kirinya, maka nanti pasti kita ini arahnya itu akan belok ke arah kanan. Tetapi dengan bentuk alas kaki yang tidak sama ini, justru kita ini berasa bisa lurus ke depan ini. Nah, agama itu mengajarkan kepada kita supaya kita ini hanif, artinya supaya kita ini lurus ke depan. Apapun rintangan yang ada di kanan dan kiri, maka kita ini diharapkan di dalam beragama ini tetap bisa lurus ke depan. Hanifan, musliman. Sekaligus kita ini di dalam proses beragama ini harus menjadi muslim. Muslim itu apa? Muslim itu adalah orang yang pasrah kepada Allah, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Kemudian dilanjutkan, inna sholati, sesungguhnya sholat saya. Karena konteksnya ini adalah dalam pelaksanaan sholat. Wa nusuki, dan ibadah saya, artinya ibadah-ibadah di luar sholat. Wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi rabbil alamin, semuanya itu aku persembahkan kepada Allah Rabbil alamin, yang menjadi Rabbnya sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada yang menyekutui Allah. Wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah yang diperintahkan kepada aku. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk kelompok orang-orang yang muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam doa iftitah tadi Allah mengajarkan pada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanyalah untuk Allah. Pertanyaan kita, sudahkah apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah tatkala kita sholat? Karena sholat itu sekali lagi adalah liqa arbih, bertemu dengan Allah. Itu kita ikrarkan ya minimal sehari semalam itu ya 5 kali minimal, karena yang wajib yang itu, dan itu kita baca di rakaat pertama. Jadi kalau kita ini sholatnya ada sholat-sholat nawafil, ada sholat-sholat sunnah, maka nanti apa yang kita sampaikan ke hadirat Allah ini tentu lebih dari 5 kali sehari semalam. Pertanyaan kita itu komitmen kita dengan menyatakan bahwa hidupku dan matiku itu hanyalah untuk Allah. Ini apakah sudah benar kita lakukan dalam kehidupan ini? Sebab kadang-kadang ada manusia ini yang hidupnya itu sebetulnya bukan untuk Allah. Ada yang hidupnya ini untuk jabatan, ada yang hidupnya ini untuk harta, ada yang hidupnya ini untuk memenuhi hawa nafsunya, ada yang hidupnya ini
dalam rangka untuk hal-hal yang memang bukan merupakan perintahnya Allah. Artinya ketika komitmen ini sudah kita baca, kemudian ternyata dalam kehidupan ini kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen kita, maka ini harus kita pertanyakan kepada diri kita ini, bahwa apa yang kita sampaikan ke hadirat Allah itu ternyata tidak mampu untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Nanti kalau kita ini tidak mau untuk merenungkan hal-hal seperti ini, maka nanti segala sesuatu yang kita baca, segala sesuatu yang kita persembahkan sebetulnya untuk Allah dalam bentuk ungkapan-ungkapan tertentu, itu tidak memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika komitmen ini sudah kita bangun di dalam jiwa kita, konsekuensi apapun ini harus kita terima, bahwa dalam kehidupan ini memang kita ini harus betul-betul mempersembahkan diri kita ini, hidup kita, mati kita, dan segala sesuatunya itu semuanya itu adalah untuk Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, Allah mengingatkan pada kita bahwa entah kapan waktunya itu kita kembali kepada Allah. Manusia ini ternyata menjalani kehidupan itu kan 5 tahap. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana sampai ada orang itu yang kufur kepada Allah. Wa kuntum anwatan, padahal kamu itu dulunya adalah amwat, sesuatu yang mati. Jadi dulu kita ini sebelum oleh Allah diberi kehidupan, kita ini kan sebetulnya sesuatu yang mati. Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghidupkan kita. Dan kehidupan kita ini, kalau kita merujuk kepada salah satu hadis, itu diawali dari tatkala kita ini berusia 120 hari. 120 hari itu berarti 4 bulan. Itu awal kehidupan kita di dalam rahim ibu masing-masing. Tatkala kita ini sudah menjalani kehidupan, tsumma yumitukum, katanya Al-Quran, kemudian aku Allah itu mematikan kamu sekalian. Jadi setelah kita ini menjalani kehidupan, itu tahap berikutnya adalah kita ini mati. Kemudian yang keempat, tsumma yuhyikum, kemudian setelah kamu sekalian itu aku matikan, tsumma yuhyikum, kemudian Allah itu menghidupkan kita lagi, yaitu setelah terjadinya hari kiamat nanti. Maka semua manusia yang pernah hidup dalam kehidupan dunia ini, mulai zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman di mana hari kiamat itu terjadi, semuanya akan dihidupkan oleh Allah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu sekalian itu dikembalikan. Ini 5 tahapan. Yang 3 itu sudah betul-betul Allah tunjukkan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan yang 2, yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, dihidupkan lagi kemudian kita ini kembali kepada Allah. Ini memang sesuatu yang sifatnya itu masih ghaib bagi kita ini. Tetapi ghaibnya ini akan menjadi tidak ghaib karena kemudian Allah menyampaikan itu kepada kita. Jadi Allah sampaikan itu kepada kita bahwa suatu saat nanti kita ini akan dihidupkan lagi oleh Allah. Logika berpikir yang sederhana saja. Kalau 5 hal, yang 3 itu sudah terjadi, sudah terbukti dalam kehidupan dunia, ini mestinya yang 2 ini secara otomatis harus kita yakini.
Jadi apa yang disampaikan Allah ini yang tiga itu sudah betul-betul terjadi dalam kehidupan dunia. Awalnya kita ini mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, dan kemudian kita ini dimatikan oleh Allah. Ini sudah betul-betul terjadi dalam kehidupan dunia, dan kita ini sudah bisa memiliki bukti-bukti empiris terhadap tiga persoalan ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali dua hal yang masih tersisa ini juga harus kita yakini. Jangan ada sedikit pun kita ini memiliki keraguan bahwa dua hal ini tidak akan terjadi. Tapi yakinlah bahwa ini pasti terjadi, karena lima hal itu yang tiga sudah kita lihat di dalam kenyataan kehidupan dunia. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika sekali lagi komitmen itu sudah kita bangun di dalam diri kita, dan bukan sekedar kita ucapkan secara lisan, tetapi itu sudah kita hayati begitu, maka nanti insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, itu semuanya dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah. Karena kehidupan kita ini sesungguhnya lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau untuk Allah, tentu segala yang kita lakukan ini kita pilih sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita pasti akan menjauhi sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, karena memang yang menjadi tujuan kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi mari kita renungkan bersama, karena setiap kita nanti akan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu yang tersisa, marilah ini kita renungkan sembari kita aplikasikan ya di dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita jalani selama ini, yang mungkin itu masih ada yang kurang benar, yang kurang pas dengan tuntunan ilahi, mari kita menuju tuntunan ilahi. Kalau memang sudah sesuai dengan tuntunan ilahi, hati kita ini sudah hidup untuk Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam situasi dan kondisi seperti itu sampai kita nanti oleh Allah dimatikan dan kemudian kembali kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi